Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku. Judulnya adalah The Psychology of Learning Mathematics. Buku ini itu ditulis oleh Richard Scamm. Nah, di sini kita akan fokus pada salah satu bab yang di sana judulnya adalah Mathematics as an Activity of Our Intelligence. Oke, jadi buku ini itu khususnya pada bab ini membahas matematika itu sebagai aktivitas kecerdasan manusia. Nah, bayangkan ini nih. Jadi, kenapa sih matematika itu bisa digunakan untuk menghitung kecepatan mobil, mendesain jembatan, mengatur keuangan, bahkan dia juga bisa digunakan untuk memprediksi gerak planet. Jadi para astronot ya NASA dan kawan-kawan itu mereka menggunakan perhitungan biar mereka bisa sampai ke bulan atau planet tujuan. Nah, itu tuh menggunakan matematika. Nah, apakah matematika itu hanya sekedar angka? Atau mungkin itu adalah sebenarnya matematika adalah cara kerja kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana matematika itu bukan hanya sebuah pelajaran, tetapi ada aktivitas utama dari cara berpikir manusia itu sendiri. Oke, yang pertama, matematika itu adalah sebagai hasil kerja kecerdasan. Penulis buku ini, Scam itu berpendapat bahwa matematika itu adalah contoh paling murni dari bagaimana kecerdasan manusia itu bekerja. Kenapa bisa demikian? Karena pada hakikatnya modal kecerdasan manusia itu ada dua fungsi utama. Yang pertama, itu adalah membangun skema. Yang kedua, itu adalah menyusun rencana tindakan atau plan of action. Nah, apa sih skema itu? Jadi skema itu adalah struktur mental atau cara kita memahami dunia. Contohnya, jadi anak kecil yang melihat banyak benda. Lalu itu akan menjadi suatu konsep jumlah. Jadi kan kalau misalnya seorang anak ini melihat sekumpulan orang itu pasti dia akan menghitungkan, melakukan kalkulasi ada berapa banyak orang di sana. Gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Yang kedua, selanjutnya dari pengalaman tersebut itu akan membentuk konsep angka. Jadi kemarin aku main sama mereka si A, B, C. Berarti 3 orang kan temennya. Terus sekarang ada A, B, C, D. Oh berarti nambah satu. Nah itu kan berarti dia sudah mengenal konsep angka. Tapi tidak secara teoritis seperti yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, proses abstraksi dalam matematika. Nah matematika itu berkembang melalui proses yang disebut dengan abstraksi bertingkat. Itu yang pertama ya, ada kita melihat pola dari pengalaman, itu disebut dengan konsep primer. Kemudian yang kedua, itu adalah kita melihat pola itu dari pola itu sendiri. Itu disebut dengan konsep sekunder. Nah, yang ketiga itu adalah terus berkembang. Nah, ini artinya adalah semakin abstrak ya. Jadi, matematika itu semakin abstrak, semakin mendalam gitu. Nah, contoh sederhana itu seperti ini. Ketika melihat 3 apel, itu kan berarti sebenarnya kita sudah memahami konsep 3. Nah, kemudian ketika kita melihat banyak kelompok, itu berarti kita sudah mengenal konsep bilangan. Kayak yang tadi nih, si anak tadi. Nah, dari situ tuh muncul operasi bilangan kan, atau operasi matematika. Karena kan kita melakukan kalkulasi atau perhitungan. Nah, semakin tinggi abstraksi, maka akan semakin jauh juga dari pengalaman langsung. Tapi, justru semakin kuat dan umum penggunaannya. Nah, ini adalah karakteristik matematika yang sangat luar biasa ya. Jadi semakin tinggi abstraksinya, itu akan semakin jauh dari pengalaman karena semakin hanya tertanam di kepala kita gitu. Tapi di sisi lain itu akan semakin universal dan semakin bisa digunakan dalam ilmu lainnya atau aplikasi di dunia lebih mendalam. Nah, di buku tersebut itu ada suatu kutipan menarik ya. Ini tidak ada yang lebih praktis daripada teori yang baik. Artinya, walaupun matematika itu terlihat abstrak, justru itu yang membuat sangat berguna gitu. Ya karena yang tadi saya sampaikan itu akan semakin bisa digunakan dalam berbagai situasi dan ilmu terapan lainnya. Oke, yang ketiga, ini adalah kekuatan model matematika. Jadi matematika itu menghasilkan sesuatu yang disebut dengan model. Jadi model itu bisa digunakan untuk banyak hal sekaligus. Contohnya, kita tahu yang namanya adalah rumus kecepatan. Ya, dari SD, SMP, SMA itu kan ada ya. Itu adalah V S per T. Nah, orang itu atau kita ya secara umum itu bisa menggunakan rumus itu untuk menghitung banyak hal. Bisa menghitung orang berjalan, motor bergerak, mobil melaju, bisa juga pesawat, bisa juga dengan kereta dan lain sebagainya. Yang pada hakikatnya satu rumus itu tuh bisa digunakan dengan banyak konteks. Nah,
Ini yang disebut dengan generalisasi dan juga fleksibilitas model matematika. Jadi nanti kalau misalnya dalam fisika, dari berangkat satu rumus ini nih, ini nanti bisa dikembangkan lagi, bisa diperdalam lagi, sehingga bisa menjadi GLPB atau gerak halus berubah beraturan, bisa juga gerak melingkar atau sentripetal, dan juga lain sebagainya. Nah, ini tuh berangkatnya dari satu itu tuh, rumus tadi. Nah, ini yang disebut fleksibilitas model matematika. Selain itu, di selanjutnya kita akan mencoba melihat matematika itu adalah sebagai alat multipurpose. Jadi contoh lainnya, misal ada A plus B kali X, maka itu akan menjadi A kali B tambah B kali X. Nah, ini tuh bukan hanya satu kasus loh ya, tapi ini berlaku untuk banyak situasi, banyak konteks juga. Begitu juga misal dengan rumus ketika kita menggunakan untuk mencari listrik, energi, sistem teknik, dan lain sebagainya hanya dari satu rumus ini, W sama dengan I, E. Nah, ini merupakan petunjuk atau bukti bahwasanya matematika itu adalah seperti alat yang universal gitu, bisa digunakan dalam berbagai situasi dan konteks. Nah, yang selanjutnya di sini ada 3 fungsi utama matematika. Jadi, si Scam penulis buku ini tuh membagi menjadi 3 fungsi matematika ya. Secara umum, fungsi-fungsi itu yang pertama adalah mengintegrasikan pengetahuan atau understanding. Yang kedua adalah mendukung kerjasama atau cooperation. Yang ketiga itu adalah mengembangkan diri atau growth. Nah, yang pertama nih, mengintegrasikan pengetahuan atau understanding. Jadi matematika itu membantu kita untuk satu, melihat pola. Yang kedua, membuat prediksi. Yang ketiga, memahami dunia. Wow, keren kan? Nah, jadi contohnya ini adalah seperti ilmu-ilmu terapan lainnya atau ilmu yang lebih spesifik. Misalnya kayak fisika, teknik, sains. Itu adalah salah satu bentuk dari penerapan ilmu matematika yang berfungsi untuk mengintegrasikan pengetahuan. Jadi saling terkoneksi menjadi satu kesatuan ilmu yang logis dan bisa diterima oleh akal. Nah, yang kedua itu adalah mendukung kerjasama atau cooperation. Jadi ini adalah bagian yang sering tidak disadari ya, karena kita sering mengejudge ya kalau misalnya matematika itu ya hanya untuk hitung-hitung lah, hanya berkaitan sama kalkulator. Padahal pada hakikatnya ini juga bisa ada mendukung kerjasama atau cooperation. Jadi matematika itu memungkinkan beberapa hal. Contohnya yang pertama, standarisasi ukuran. Kalau misalnya kita beli baju, ada S, M, L, XL, dan lain sebagainya. Itu kan. Yang kedua, sistem uang ya, atau ekonomi nih kaitannya kan. Yang ketiga, bisa juga teknologi. Nah, contohnya itu, yang contoh realnya ya, itu bisa juga kayak baut dan mur yang harus presisi. Jadi di dunia otomotif atau mungkin dunia teknik ya lebih tepatnya, kalau kita mau memasang baut dan mur itu kan ada kayak pinggir-pinggirnya, kayak ada bentuknya itu. Nah, itu kan harus presisi biar nanti dia bisa terpasang dengan maksimal. Itu kan adalah salah satu contoh dari penerapan ilmu matematika. Nah, yang kedua itu juga bisa dengan transfer uang ya, atau misalnya di ekonomi gitu. Itu kan salah satu dari penerapan dari matematika. Gitu. Bisa juga di dunia penerbangan, navigasi pesawat ya, itu kan juga menggunakan perhitungan matematika gitu, karena ada jadwal berangkat jam berapa sampai pukul berapa, itu kan sudah dihitung di kalkulasi. Nah, kalkulasinya itu kan menggunakan matematika untuk mendapatkan angka yang spesifik dan bisa digunakan. Jadi tanpa matematika, kerjasama modern itu tidak mungkin terjadi. Jadi kayak perkembangan segala sesuatu di dunia ini itu berangkat dari matematika. Kemudian yang ketiga, di sini adalah mengembangkan diri atau growth. Jadi matematika itu membantu kita untuk berpikir lebih kompleks, mengembangkan konsep baru, juga melatih logika. Bahkan skema matematika itu bisa berkembang sendiri loh melalui refleksi. Jadi kalau misalnya nih kita semakin menguasai matematika, itu akan membentuk pola pikir. Itu benar adanya, karena kita akan menjadi lebih terstruktur pikirannya, itu menjadi lebih kompleks itu. Yang kedua, kita jadi kayak bisa tahu gitu loh, kalau A maka B, berarti itu kan kayak kita punya kayak semacam konsep baru yang terintegrasi dengan pengalaman. Itu kan juga bermanfaat nih buat diri kita gitu kan.
kemudian juga bisa melatih logika. Makanya kebanyakan orang-orang yang dalam tanda kutip jago matematika itu biasanya kritis, biasanya dia punya logika yang bagus gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari akibat ketika kita mendalami matematika, atau mungkin bukan akibat sih, lebih tepatnya mungkin adalah manfaat. Itu ketika kita mendalami matematika, maka pola pikir kita akan menjadi lebih matang. Oke, selanjutnya ada juga nih matematika itu dalam kehidupan nyata. Contoh menarik dari buku itu tuh adalah sistem uang ya. Jadi ketika kita beli rumah, itu kita tidak ada barang fisik yang ditukar. Ya kan, kita nggak mungkin kayak kita masukin rumahnya ke dalam tas atau ke saku, kan enggak ya. Terus yang kedua, itu kalau misal kita belinya transfer ya dalam tanda kutip, itu kan kita tidak ngasih uang apapun. Ya, tapi kita melakukan transfer. Artinya, kita tidak mendapatkan sesuatu barang yang diterima secara langsung, dan kita tidak memberikan barang secara langsung juga. Itu kayak barter, tapi tidak barter gitu loh. Nah, itu tuh sistem bekerja juga karena orang sepakat dengan aturan matematika. Jadi, kita transfer, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak rugi, kan kita punya rumah. Rumah itu tidak bisa kita bawa, tapi bisa kita miliki. Itu kan yang berpindah itu adalah kepemilikannya. Yang kedua, begitu juga dengan uangnya gitu loh. Uang kita berkurang ke si A penjual rumah gitu. Tapi kan itu adalah salah satu bentuk kesepakatan matematika. Bahwasanya saldo saya sekian, berkurang jadi sekian, saya kirim sekian, maka kita punya kepemilikan rumah itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sistem uang. Kemudian ada juga sistem bunga bank ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di dunia ini, sistem bunga bank itu konsepnya sama sih. Jadi kurang lebih ya sama seperti itu, selalu bertambah. Namun yang membedakan itu sebenarnya adalah variabel dan konstantanya. Jadi persentase bunganya, atau kalau enggak misalnya hutang ya hutang awalnya berapa, atau misalnya kayak dia adalah bunga dalam tanda kutip adalah tabungan atau deposito, itu kan juga bergantung dengan setoran awalnya. Itu kan artinya variabelnya itu bisa berubah-ubah, konstantanya bisa berubah-ubah, tapi kan formula atau rumusnya itu tetap sama. Ini adalah suatu rumus yang menggerakkan sistem ekonomi dunia. Nah, ini adalah salah satu aplikasi matematika dalam dunia nyata. Apa sih teori matematika itu? Jadi pertanyaan yang penting nih, matematika itu jenis teori apa ya? Jawabannya ini kayak unpredictable sih. Ternyata matematika itu adalah bukan ilmu alam. Padahal kalau misalnya kita mendengar kayak anak SMA itu jurusannya apa? Aku MIPA kak, matematika dan IPA gitu. Kamu fakultas apa? Aku FMIPA, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Secara bahasa atau secara filsafat kita tahu kalau matematika dan ilmu pengetahuan alam itu disebutkan sesuatu yang berbeda. Artinya mereka juga pemaknaan yang berbeda. Artinya matematika juga bukan bagian dari IPA gitu. Jadi tapi karena mereka yang saling simbiosisnya itu, kerjasamanya saling melekat, jadi kayak itu jadi satu paket gitu loh. Tapi ini sesuatu yang berbeda. Karena kalau matematika itu adalah bagian dari IPA, harusnya penyebabnya IPA aja dong. Berarti IPA itu ya di dalamnya ada matematika. Tapi karena ini adalah sesuatu yang berbeda, makanya dalam penyebutan pun itu ditulis dalam bentuk yang berbeda juga. Nah, tapi kalau misalnya secara teoritis, kenapa matematika itu bukan ilmu alam? Yang pertama, itu dia tidak bergantung pada eksperimen. Ya, jadi matematika itu tidak seperti fisika atau kimia yang pada kenyataannya dia harus dibuktikan, harus seperti uji coba dan lain sebagainya gitu. Makanya jarang sekali ada laboratorium matematika, kecuali itu hanyalah sebagai matematika dalam tanda kutip kayak pengembangan program, atau misalnya kayak membuat perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa jadi, tapi kan dalam tanda kutip bukan suatu wadah untuk eksperimen. Nah, itu jadi berbeda dengan ilmu sains lainnya. Nah, meskipun matematika itu adalah bukan bagian dari IPA, tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi ya, bahwasanya matematika itu adalah kerangka berpikir murni atau pure form of thought. Jadi, matematika itu bukan bagian dari IPA, tapi matematika ini adalah kerangka berpikirnya IPA dan juga ilmu yang lainnya gitu. Apalagi matematika ini sangat dekat sama IPA gitu.
Jadi saya harap bisa membayangkan ya, jadi bukan bagian, tapi matematika ini adalah kerangkanya si IPA itu sendiri. Dengan kata lain, kalau misalnya kita membandingkan atau melakukan komparasi antara sains dan juga matematika, secara umumnya sains itu teorinya diuji dengan eksperimen. Tapi kalau matematika, kebenaran itu diuji dalam konsistensi yang logis. Jadi kalau di matematika artinya kalau tidak kontradiksi ya berarti valid. Jadi dalam algoritma itu kan bahasa pemrograman ya, itu ada dua kan, ya atau tidak. Jadi kalau kita melihat flowchart itu berjabangnya itu kebanyakan cuma dua. Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini misal, atau bisa juga tidak ke sini, ya ke sini. Yang dalam artian itu tidak ada ya tidak, atau misalnya mungkin iya mungkin tidak, itu tidak ada. Jadi iya atau tidak itu. Makanya kalau misal di pembuktian matematika, kalau iya berarti valid, kalau tidak ya berarti tidak valid gitu. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kelihatan lebih simpel sih matematika, tapi dalam kenyataannya juga ini sangat kompleks dan ya bisa diterapkan di berbagai ilmu. Oke, sekarang ya kita coba cari nih hubungan matematika dan sains. Jadi walaupun mereka adalah berbeda, tapi kita di sini bisa mengambil kesimpulan kalau matematika itu sangat penting sebagai sains. Kenapa demikian? Karena sains itu butuh model. Sedangkan tadi matematika itu adalah menyediakan model. Jadi kalau tanpa matematika itu sains tidak akan berkembang. Jadi contoh nyatanya itu gini, kita tahu yang namanya ada rumus energi potensial. Energi potensial itu kan pada intinya kalau dalam fisika itu kan semakin tinggi suatu objek dari permukaan bumi, maka dia energi potensialnya akan semakin tinggi. Begitu juga kalau gravitasinya semakin besar, semakin gede percepatan gravitasinya, maka dia juga akan semakin tinggi energi potensialnya. Sama juga dengan masanya. Semakin besar masanya, energi potensialnya itu semakin gede juga. Nah, ini kan konsep secara fisika ya. Tapi kan kita butuh modelingnya untuk bisa menjadikan sebuah rumus yang bisa digunakan untuk mencari energi potensial. Ya disinilah peran matematika itu hadir. Dia sebagai modelingnya. Makanya kita mengenal rumus EP sama dengan M kali G kali H. Ini adalah modeling yang diperoleh dari matematika terhadap konsep energi potensial. Jadi coba kita refleksikan ya, dari pertanyaan yang tadi awal pertama kali kita sambut, itu adalah matematika itu sebenarnya apa sih, teori apa? Apakah sekedar hitung-menghitung? Tentu tidak. Matematika itu adalah cara berpikir, alat memahami dunia, dan juga bahasa kerjasama manusia. Jadi bisa kita simpulkan beberapa poin nih dari buku ini, subbab ini ya. Yang pertama, matematika itu adalah aktivitas kecerdasan manusia. Yang kedua, itu adalah alat untuk memahami dunia. Yang ketiga, itu adalah sistem untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, itu adalah sarana pengembangan diri. Dan yang paling penting, matematika itu bukan tentang angka, tapi tentang cara kita berpikir. Oke, cukup sekian ya video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Semoga apa yang tadi kita bahas itu bisa menambah wawasan kita, menambah insight kita. Jadi pemikiran kita lebih terbuka dan lebih bisa berkembang. Cukup sekian dan terima kasih.